Dina pernah memiliki dunia yang penuh warna. Ia terbiasa dipuji, disanjung, dan diperlakukan bak ratu. Namun sejak kecelakaan merenggut penglihatannya, hidupnya runtuh tak bersisa. Harapan terakhirnya padam, sampai seorang lelaki sederhana datang dengan botol kecil berisi cairan hijau. Dina menertawakannya, merendahkannya tanpa ampun, bahkan mengeluarkan janji yang begitu angkuh. Kalau kau bisa sembuhkan mataku, aku akan menikah denganmu. Tak ada yang percaya, tak ada yang menyangka bahwa lelaki miskin itulah yang kemudian mengubah kegelapannya menjadi cahaya dan mengikat nasib mereka selamanya. Sebelum kegelapan menutup seluruh hidupnya, Dina adalah sosok yang selalu mencari cahaya. Ia mencarinya dalam senyum orang-orang, dalam warna-warna cerah kain yang berkibar di tiuk angin, dalam ekspresi anak-anak yang tertawa melihat kembang api, dan terutama dalam jepretan kameranya. Kamera itu seperti perpanjangan dari matanya, bahkan dari jiwanya. Setiap kali ia menekan tombol rana, seolah ia sedang mengabadikan sepotong kecil kebahagiaan. Ia menyebut dirinya pencuri momen, dan dunia menyambut dengan hangat setiap hasil karyanya. Dima dulu dikenal sebagai fotografer event yang sedang naik daun. Hampir setiap minggu ia kebanjiran pesanan foto pernikahan, ulang tahun, hingga acara kampus. Ia punya banyak teman dan masa depan yang cerah menantinya. Ia punya impian untuk membuka studio foto sendiri suatu hari nanti. Semua itu tampak begitu dekat, begitu mungkin. Namun, sebuah kecelakaan kecil yang tak pernah ia duga menghancurkan semuanya dalam sekejap. Sebulan setelah ulang tahunnya yang ke-23, sebuah mobil melaju terlalu cepat di tikungan dan menabraknya ketika ia sedang memotret objek di pinggir jalan. Ia tidak mengingat semua detailnya. Ketika ia sadar di rumah sakit, dunia yang terbuka baginya sejak lahir telah lenyap. Gelap, tanpa satu pun celah cahaya. Hanya suara dokter dan kakaknya, Sari, yang terdengar memecah keheningan tanpa warna itu. "Maafkan kami, tunanetra permanen." Itulah kata-kata yang paling ia ingat. Kata-kata yang tak ingin lagi ia dengar selamanya. Sejak saat itu, Dina bukan lagi perempuan yang sama. Ia yang dulu penuh semangat, kini hanya menjadi bayangan dirinya sendiri. Ia masih hidup, tetapi rasanya seperti berada di dasar lautan tanpa arah. Tidak ada warna, tidak ada bentuk, hanya kegelapan pekat yang membungkus hari-harinya. Dina pindah tinggal bersama Sari di rumah sederhana milik keluarga mereka. Sari selalu mencoba tersenyum, berusaha menjadi cahaya kecil bagi adiknya yang terjebak dalam kegelapan. Tapi Dina tahu, di balik setiap helaian napas panjang Sari, ada rasa lelah yang ditahan. Sari harus bekerja sebagai kasir toko, mengurus rumah, dan merawat Dina yang semakin hari semakin sulit dihadapi. Setiap pagi, Sari membuka tirai jendela Dina kamar. Walaupun sinar matahari tak lagi berarti apa-apa, Dina masih bisa merasakan hangatnya melalui kulit. Tetapi, anehnya, hangat itu kini terasa menyakitkan. Seolah dunia di luar sana ingin mengingatkannya bahwa ia sudah tak lagi menjadi bagian dari mereka yang bisa melihat. "Kamu harus tetap semangat, Din," ucap Sari suatu pagi membantu Dina duduk di tepi ranjang. Dina hanya diam. Kata-kata itu terdengar seperti ejekan. Semangat? Untuk apa? Untuk hidup dalam kekosongan ini selamanya. Dunia Dina mengecil dari panggung luas dengan keramaian sorotan lampu acara pernikahan menjadi 4 dinding kamar yang gelap. Ia menolak bertemu teman-temannya, mengabaikan pesan-pesan masuk di ponselnya. Kamera yang dulu selalu menempel di tangan itu, kini dimasukkan ke dalam lemari, terkunci rapat bersama kenangan yang ia benci untuk dikenang. Kadang saat malam tiba dan Sari sudah tidur, Dina akan menangis diam-diam. Ia tidak menangis karena rasa pakit di tubuhnya, itu sudah lama hilang. Ia menangis karena rasa sakit yang jauh lebih dalam, yaitu kehilangan identitas sendiri. Siapa dia tanpa penglihatan, tanpa kameranya, tanpa cahaya.
Mengapa bukan aku saja yang mati waktu itu? Gumamnya suatu malam. Suaranya bergetar antara marah dan patah. Dunia seolah sedang menghukumnya. Ia merasa tidak lagi berguna. Ia merasa menjadi beban. Setiap langkah membutuhkan bantuan. Setiap gerakan harus hati-hati agar tidak menabrak atau jatuh. Ketergantungan itu menggerogoti harga dirinya sedikit demi sedikit. Sari mencoba berbagai cara untuk menghibur Dina. Mengajaknya berjalan pagi, memutarkan musik favoritnya, bahkan menghadirkan guru keterampilan bagi tunanetra untuk melatih Dina mengandalkan indera lain. Tapi Dina menolak semuanya. Ia ingin bangkit, tetapi setiap kali mencoba, ia seperti terseret kembali ke dalam jurang gelap itu. Hari-harinya dipenuhi amarah. Gadis yang dulu anggun dan ramah berubah menjadi mudah tersulit emosi. Sari tetap bersabar, walaupun air mata kadang tak bisa ia tahan saat sendirian. Kamu itu masih Dina, kamu masih adikku, yang dulu selalu mengejar cahaya, ucap Sari dengan suara lelih suatu malam. Dina tersenyum miris. Ia benci disebut seperti itu, karena kenyataannya ia sudah tak punya cahaya lagi. Dalam kegelapan, Dina sering mendengar dunia bergerak di sekelilingnya. Suara kendaraan di luar, cicak yang menempel di dinding, suara televisi dari ruang tamu, atau langkah kaki Sari di dapur. Semua itu hanya tanda bahwa dunia masih terus berputar, meskipun ia sendiri telah berhenti di satu titik. 1 tahun berlalu. Begitu lama. Namun tidak cukup lama untuk membuatnya berdamai dengan nasib. Hidupnya seperti jam yang rusak, bergerak tapi tidak pernah maju. Ia bertanya kepada Tuhan setiap malam, "Apa gunanya aku tetap hidup?" Namun tidak ada jawaban selain kesunyian yang dingin. Lalu pada suatu pagi yang tampak seperti pagi lainnya, ketika Dina masih pura-pura tidur hanya agar Sari tidak menyalakan percakapan yang tidak ingin ia dengar, sebuah ketukan terdengar dari luar. Lembut, ragu-ragu, namun jelas sekali berbeda dari ketukan tamu biasa. Dina mengkerutkan dahi. Suara itu bukan suara dari dunia yang ia kenal. Saat itulah, tanpa Dina sadari, hidupnya perlahan mulai membuka arah baru. Arah yang mungkin akan membawanya kembali kepada cahaya yang sudah lama ia anggap mati. Dan semuanya bermula dari ketukan pintu itu. Awalnya, Dina mengira itu hanya tamu yang salah alamat atau pedagang keliling yang mengetuk tanpa peduli siapa yang membuka. Tapi suara langkah kaki Sari merucu pintu terdengar begitu hati-hati. Seolah tamu yang datang bukan sembarang orang. Dina mengerahkan pendengarannya. Indra yang kini menjadi satu-satunya jendela bagi dunia luar. "Assalamualaikum," ucap suara seorang pria. Lembut tetapi terdengar gugup. "Waalaikumsalam," jawab Sari pelan. "Ada yang bisa saya bantu?" Apa benar ini rumah Dina, putri dari almarhumah Bu Anita? Dina merasakan dadanya sedikit menegang. Nama ibunya disebut dengan begitu yakin, membuat rasa ingin tahunya terusik. "Iya benar. Maaf, kamu siapa ya?" Pria itu menarik nafas sebelum menjawab. "Nama saya Bagus, Pak RT dari kampung dulu yang mengarahkan saya ke sini." Ada jeda hening sejenak. Dina tidak tahu ekspresi apa yang kini tergambar di wajah Sari. Namun, suara Sari kemudian terdengar lebih ramah. "Oh, begitu. Masuk dulu ya." Langkah kaki 2 orang terdengar menuju ruang tamu, diikuti suara pintu yang ditutup perlahan. Setelahnya, suara kursi diseret dan seseorang duduk. Dina belum bergerak dari kamarnya. Ia hanya mendengarkan. Namun rasa penasaran dan sedikit rasa curiga membuatnya akhirnya bangkit dan berjalan perlahan ke arah ruang tamu, mengandalkan tongkat lipat yang selalu menggandeng langkahnya. Saat tiba di ambang pintu ruang tamu, Dina mendengar suara pria itu lagi. Lebih jelas, lebih dekat. "Saya turut berduka cita atas kepergian ibu kalian. Saya mengenalnya dulu. Ibu kalian orang baik, banyak membantu warga." Dina tak pernah bisa memahami bagaimana orang-orang bisa berbicara tentang ibunya dengan begitu tenang, sementara ia sendiri masih merasakan luka dari kepergian itu.
Ia ingin menyuruh pria itu pergi. Ia tidak butuh belas kasihan, apalagi dari orang asing. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, Sari menyadari kehadirannya. "Dina, mari duduk sini," ajak kakaknya lembut. Dina menghela nafas keras, mengabaikan kesopanan yang biasanya ia miliki sebelum kecelakaan terjadi. Ia berjalan mendekat dan duduk dengan sikap tertutup. Pria itu kemudian memperkenalkan diri dengan lebih jelas. "Nama saya Bagus. Saya datang membawa sesuatu untuk Dina." Suara gesekan kain, kemudian Bagus meletakkan sesuatu di atas meja. Ada bunyi botol kecil kaca yang menyentuh permukaan kayu. "Itu apa?" tanya Sari, terdengar hati-hati. "Ramuan ini turun-temurun dari keluarga saya. Ramuan untuk menyembuhkan mata." Dina langsung tertawa pendek, dingin, dan sinis. "Jadi kamu datang dari kampung jauh hanya untuk menjual omong kosong?" "Dina," tegur Sari pelan, sedikit malu. Bagus tidak tersinggung. Suaranya tetap tenang, meski terdengar ada sedikit getaran. "Saya tidak menuntutmu percaya, tapi saya yakin ramuan ini bisa mengembalikan apa yang hilang darimu." Diam. Satu kalimat itu menghantam tepat di jantung Dina. Penglihatan yang hilang, dunia yang hilang, semua yang pernah ia miliki hilang. Dan pria asing ini dengan begitu mudah mengatakan ia bisa memulangkannya. "Kenapa aku harus percaya padamu?" Suara Dina pecah, bukan lagi sekedar marah. Ada luka yang ikut keluar, karena ia sangat ingin percaya. Bagus menjawab, "Karena aku mengenal ibumu. Beliau pernah menyelamatkan ayahku saat kecelakaan bertahun-tahun lalu. Sejak saat itu, keluarga kami berhutang budi. Aku tidak punya apa-apa untuk membalas selain apa yang aku miliki saat ini." Sari terdiam. Dina merasakan gelombang emosi yang rumit di dalam suaranya. Ramuan ini tidak akan memaksamu menjadi siapa-siapa. Tapi, kalau kamu mau, Bagus berkata lebih pelan, setidaknya cobalah memberi kesempatan pada harapan. Dina meremas tangannya kuat-kuat. Harapan? Kata itu seperti pisau. Dulu sesuatu yang indah, tapi kini hanya menyakitkan bila dipegang. "Kalau ramuanmu itu berhasil," Dina tertawa getir, "aku akan menikah denganmu." Sari terperangah. "Dina, jangan bercanda seperti itu." Namun Dina justru menambahkan lebih keras, penuh emosi. "Kalau dalam 30 menit aku bisa melihat, aku akan jadi istrimu." Ia mengatakannya dengan maksud menghina, meremehkan, karena ia yakin itu mustahil. Ia hanya ingin membuat pria itu berhenti mencari celah untuk memberinya harapan kosong. Bagus tidak menjawab langsung. Ia hanya menunduk sebentar, lalu berkata pelan namun mantap, "Baik, aku terima." Keheningan tiba-tiba memenuhi ruangan. Dina terdiam, terkejut bahwa kata-katanya yang niatnya hanya untuk menyudutkan, diambil dengan sangat serius. Sari merasa canggung, tidak tahu harus berkata apa. Ia dapat merasakan ketegangan yang mencair menjadi kebingungan. Bagus kemudian melanjutkan, "Aku tidak peduli soal pernikahan. Yang aku inginkan hanyalah kau mendapatkan kembali cahaya hidupmu." Dina menggigit bibirnya kuat-kuat. Ada sesuatu yang bergetar dalam dirinya, antara takut dan marah, dan sedikit, sangat sedikit penasaran. "Mas Bagus, apakah ini aman? Dokter katanya..." "Aku tahu, dokter pasti tidak akan percaya. Tapi ramuan ini sudah lama digunakan keluargaku. Aku sendiri pernah menggunakannya saat mataku terluka karena kecelakaan di sawah. Aku bisa melihat lagi setelahnya." Ada kesungguhan yang sulit Dina abaikan di suara itu. Dina mengangkat botol kecil di tangannya. Ia meraba bentuknya. Kaca bening, dingin, dengan tutup yang kokoh. Di dalamnya, cairan kental berwarna hijau keemasan. Setidaknya begitu menurut Sari saat melihatnya. Bergerak perlahan. Hatinya berdebar. Ada keinginan untuk melempar botol itu jauh-jauh. Namun,
Ada juga suara kecil di dalam dirinya. Suara yang sejak lama terkubur oleh keputusasaan. Bagaimana jika benar? Bagaimana jika ini adalah cara hidup pembalasnya setelah setahun ia dijerumuskan ke jurang gelap? Tangannya gemetar. Ia akhirnya menarik nafas dalam. "Baiklah," katanya pelan, hampir berbisik. "Aku akan coba." Sari memegang bahunya, ragu. "Dina, kamu yakin?" "Tidak," jawabnya jujur. "Tapi Aku sudah terlalu lelah untuk terus hidup seperti ini." Bagus tersenyum kecil. Senyuman itu tidak terlihat Dina, namun ia bisa merasakan ketulusannya dari nada suara. "Terima kasih sudah memberiku kesempatan," ujarnya. Dina menggenggam botol itu lebih kuat. Keputusan telah diambil. Sebuah langkah ke arah yang ia sendiri tidak tahu akan membawanya kemana. Namun satu hal pasti. Untuk pertama kalinya setelah setahun, Dina melakukan sesuatu bukan untuk bertahan, tetapi untuk berharap. Walau harapan itu masih menyakitkan. Keputusan telah diambil. Sebuah langkah ke arah yang ia sendiri tidak tahu akan membawanya kemana. Dina masih menggenggam botol kecil berisi cairan hijau itu ketika Bagus mendekat perlahan. Suaranya lembut, seperti seseorang yang sedang menghadapi benda rapuh dan sangat berharga. "Kalau kamu sudah siap, aku akan bantu meneteskannya," ujar Bagus pelan. Dina mengangguk, walau masih dipenuhi keraguan. Ia merasakan jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Tiba-tiba, ia merasa takut. Takut jika ini hanya khayalan. Atau lebih buruk lagi, harapan palsu yang akan membuatnya semakin hancur. Sari duduk di samping Dina, memegang tangannya erat. "Apapun yang terjadi, aku ada di sini," katanya dengan suara gemetar. Bagus membuka tutup botol itu perlahan. Aroma herbal yang tajam menyebar. Tidak terlalu menyengat, tapi cukup membuat Dina sadar bahwa cairan ini berbeda dari apapun yang pernah ia cium sebelumnya. Ia memiringkan kepalanya ke belakang sesuai instruksi Bagus, mencoba menenangkan nafas yang naik turun tak teratur. "1 tetes dulu," ucap Bagus. Dingin. Lalu panas. Lalu pedih yang seperti 1000 jarum menusuk serempak ke dalam matanya. Dina menggeliat dan memegangi wajahnya. "Dina!" Sari panik, memeluk bahunya. "Apa sakit sekali?" Pedih itu menjelar hingga ke kepala, membuatnya merasa seperti tenggelam dalam gelombang panas. Namun Bagus mengusap punggung tangannya lembut. "Bertahan sebentar saja. Efek awalnya memang seperti itu," katanya menenangkan. Dina masih meringis. Air mata yang selama ini tak ia butuhkan, kini mengalir deras. Ironis. Ia buta tetapi tetap bisa menangis, seolah tubuhnya ingin mengejek kondisinya sendiri. Beberapa menit berlalu. Pedih itu mulai mereda, menyisakan denyutan hangat di dalam rongga matanya. Dina terengah, tetapi ia belum merasakan apapun yang berbeda. Dunia tetap gelap. Tidak ada apa-apa, gumamnya lirih, hampir patah lagi. "Sabar ya," kata Bagus. "Prosesnya butuh waktu." Sari membantu Dina kembali duduk dengan nyaman di sofa. Waktu berjalan lambat, seolah mentertawakan kecemasan yang memenuhi ruang tamu itu. Dina memeluk dirinya sendiri, takut berharap, takut kecewa. Namun tidak bisa memungkiri, ia menunggu. Detik-detik terasa seperti jam panjang yang menyiksa. 30 menit. Itulah yang Bagus janjikan dan saat angka itu semakin mendekat, Dina semakin sulit menahan emosi yang naik ke tenggorokannya. Ia bahkan ingin memaki dirinya sendiri karena percaya pada sesuatu yang tak masuk akal seperti ini. Lalu, sesuatu terjadi. Di balik kegelapan pekat itu, muncul sebuah garis tipis yang berbeda seperti goresan putih di atas kanvas hitam. Dina berbuka matanya lebih lebar, walau ia tidak yakin apakah ia benar-benar melihat atau otaknya hanya berhayal. "Sari," bisiknya, suara bergetar. Aku melihat sesuatu." Sari membeku. "Apa? Apa kamu serius?" "Ada cahaya." Dina menelan ludah. Seperti garis kecil, sangat samar. Bagus langsung mencondongkan tubuhnya mendekat. "Fokus pada cahaya itu, jangan takut." Dina berusaha. Ia menatap lurus ke depan, atau setidaknya ke arah yang ia pikir lurus. Garis cahaya itu makin terang, makin jelas.
seolah perlahan membelah kegelapan yang selama setahun menutup dunianya. Lalu, warna mulai masuk, bukan bentuk, bukan objek yang jelas, tapi ada cahaya kuning yang mungkin berasal dari lampu ruang tamu. Dina merisak, tangannya terangkat, meraba udara seakan ingin memastikan hal itu nyata. Bagus, suaranya pecah. Aku benar-benar bisa melihat cahaya. Sari sudah menangis sejak Dina menyebut kata melihat. Ia memeluk adiknya erat-erat sambil tersenyum dalam tangis bahagia. Ya Tuhan, Dina, kamu kembali. Kamu bisa melihat lagi. Langkah kaki tergesa terdengar menuju ruang tamu. Ternyata dokter yang biasa memeriksa mata Dina datang lebih awal dari jadwal kunjungan hari itu. Ia terpaku melihat Dina yang tampak kebingungan menatap sekeliling dengan mata yang sebelumnya tak pernah bereaksi terhadap cahaya. Apa yang sedang terjadi di sini? Tanya dokter itu gelagapan. Sari berlari menghampirinya, seperti seseorang yang baru saja menemukan mukjizat. Dok, Dina bisa melihat. Lihat, reaksi matanya kembali. Dokter mendekat, memeriksa pupil Dina dengan senter khusus. Ketika cahaya menyentuh matanya, Dina berkedip. Refleks yang sudah lama hilang. Dokter terdiam, menatap hasil pemeriksaan kecil itu dengan raut wajah tak percaya. Ini tidak mungkin, gumamnya. Mencoba tetap profesional. Saraf optiknya jelas mengalami kerusakan total sebelumnya. Bagaimana bisa? Tidak ada jawaban medis. Tidak ada penjelasan logis. Yang ada hanyalah keajaiban yang muncul dari cairan hijau misterius itu. Dina melepaskan diri dari pelukan Sari, perlahan mengarahkan wajahnya pada Bagus yang sejak tadi hanya menunduk dengan sikap rendah hati. Ia belum bisa melihat jelas wajah pria itu. Hanya siluet samar namun ada sesuatu. Sesuatu yang hangat terpancar darinya. Sesuatu yang membuat Dina ingin tahu lebih banyak tentangnya. Bagus, panggilnya pelan. Bagus mengangkat wajahnya, dan meski Dina hanya melihat bentuk kabur, ia merasa sedang menatap sosok pahlawan. Kamu berhasil, kata Dina. Bagus menggeleng pelan. Bukan aku, kamu yang berhasil memberi kesempatan pada dirimu sendiri untuk kembali melihat dunia. Kalimat itu sederhana, tapi menembus jauh ke dalam sanubari Dina. Namun di balik rasa syukur dan keajaiban itu, sebuah kenyataan lain muncul. Janji yang Dina lontarkan dengan kesembronoan saat emosi menguasai dirinya, jika ia bisa melihat lagi, ia akan menikah dengan Bagus. Wajah Dina yang tadinya dipenuhi tangis lega perlahan menunjukkan kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Sari yang menyadari perubahan ekspresi itu ikut merasakan kecemasan yang sama. Dina sadar, ia baru saja menyerahkan masa depannya pada seorang pria asing yang bahkan wajahnya baru samar-samar mulai ia lihat. Dan seiring cahaya yang kembali membuka matanya, takdir baru pun terbuka lebar mengikat hidupnya pada janji yang ia ucapkan tanpa memikirkan konsekuensinya. Janji yang kini menjadi benih masalah yang akan tumbuh seiring semakin jelasnya dunia di depan mata Dina. Janji yang tidak bisa lagi ia tarik kembali. Jawaban Dina itu menghentikan Bagus seketika. Namun bukan karena kecewa. Justru karena ia merasa bahagia bahwa Dina mengingat janji itu. Walau reaksi Dina masih dipenuhi kebingungan. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Karena setelah hari ajaib itu, segalanya berubah dengan cepat. Pagi berikutnya, Dina terbangun dengan perasaan seperti dilahirkan kembali. Ia bangkit dari ranjang dan melihat dunia yang selama ini hanya bisa ia kenang dalam pikiran. Langit yang biru, cahaya mentari yang masuk melalui jendela kamar, warna hijau tanaman kecil di sudut ruangan, semuanya seperti hadiah tak ternilai. Sari, yang tengah membereskan meja makan di dapur, terkejut saat Dina tiba-tiba memeluknya dari belakang sambil menangis haru. Mereka tertawa, menangis, saling memandang tanpa kata. Hari itu, hati Sari yang telah lama penat seolah diberi nafas baru. Kabar kesembuhan Dina menyebar cepat. Awalnya hanya dari mulut ke mulut di sekitar kompleks. Namun kemudian sampai ke telinga seorang dokter kenalan yang dulu menangani kasusnya. Begitu melihat Dina kini telah memiliki penglihatan normal, dokter tersebut takjub dan langsung membicarakannya dalam lingkup rumah sakit. Tidak butuh waktu lama, hingga media pun datang. Penasaran dengan kisah keajaiban yang menentang ilmu medis. Dina menjadi sorotan tiba-tiba. Dari gadis yang mengurung diri di kamar gelap, menjadi sosok penuh harapan bagi banyak orang yang putus asa terhadap nasibnya sendiri. Wawancara demi wawancara dilakukan. Dina diminta menceritakan soal kecelakaan, tentang rasa sakit dan kegelapan yang ia alami. Namun satu hal selalu ia sembunyikan. Peran Bagus. Ia tak pernah menyebut nama Bagus.
Ia hanya mengatakan bahwa ia mendapat pengobatan baru, atau ada dokter dari luar kota yang meneliti kasusnya. Sari beberapa kali merasa gelisah, tetapi ia diam dulu. Ia tahu Dina belum siap menghadapi semua konsekuensinya. Dina kembali bekerja sebagai fotografer. Kamera yang sudah lama ia tinggalkan kini terasa seperti sahabat lama yang kembali memeluknya. Ia memotret bunga di halaman, pemandangan kota, wajah-wajah manusia yang penuh cerita. Di antara kepadatan aktivitas itu, ia tidak bisa memungkiri bahwa hatinya terasa penuh lagi. Dunia berwarna bukan hanya pada benda-benda yang ia lihat, tetapi juga pada masa depan yang kini kembali membentang luas di hadapannya. Namun bersamaan dengan itu, ia mulai menjauhi Bagus. Bagus masih datang sesekali ke rumah, hanya untuk memastikan Dina benar-benar baik-baik saja. Datangnya selalu dengan cara yang sopan, kadang hanya mengetuk perlahan, menitipkan sekantong buah lalu pergi tanpa menunggu Dina keluar. Kadang ia hanya berdiri di ujung gang, memperhatikan dari jauh bagaimana Dina melangkah percaya diri keluar rumah bersama kameranya. Ia tidak pernah menagih, tidak pernah satu kata pun keluar dari bibirnya soal janji pernikahan yang pernah diucap Dina penuh emosi pada hari itu. Sari, yang selalu menyadari kehadiran Bagus dari balik jendela, merasa iba. Ia sering ingin mengajak Bagus masuk, menyuruhnya duduk, mengobrol, menjelaskan bahwa ia dihargai. Namun setiap kali ia hendak membuka mulut, Dina lebih dulu berkata, "Suruh dia pulang saja, Kak. Aku sedang sibuk." Atau, "Nanti tetangga salah paham. Aku sedang banyak wawancara." Alasan-alasan Dina terdengar logis secara permukaan. Tetapi Sari tahu ada sesuatu yang Dina tutupi. Suatu malam saat Dina baru pulang dari sesi pemotretan dan langsung rebah di sofa dengan wajah lelah, Sari duduk di sampingnya dan membuka percakapan dengan lembut. "Bagus datang lagi tadi pagi," ucapnya sambil menatap langit-langit. Dina menghela nafas panjang. "Dan saya pasti kasihan padanya ya. Aku hanya ingin mengerti apa yang kamu rasakan. Kamu berhutang nyawa padanya. Tanpa dia, kamu mungkin masih..." "Aku tahu," Dina membentak tanpa sadar. Lalu ia memejamkan mata, mencoba menenangkan dirinya. Aku tahu semua itu. Tapi aku tidak bisa begitu saja menerima semua ini." Sari menunggu. Dina jarang mau bercerita belakangan ini. Jika ia sudah mulai terbuka, Sari tidak ingin menyela. "Apa jadinya kalau aku benar-benar menikah dengannya?" Dina berkata lirih. "Aku bahkan tidak mengenalnya. Aku tidak tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau apa yang akan terjadi setelah itu. Aku bahkan tidak tahu apakah yang dia lakukan itu aman. Bagaimana kalau mataku tiba-tiba rusak lagi? Bagaimana kalau semua ini cuma sementara? Bagaimana kalau kamu justru menyakitinya dengan terus menghindar?" Sela Sari pelan namun tegas. Dina terdiam. Ia menggenggam ujung kameranya yang tergantung di leher. Ada rasa bersalah yang mengalir pelan di dadanya. Tetapi ia masih menutupinya dengan ego yang dibangun setahun penuh hidup dalam keterpurukan. "Aku tidak minta dia menyelamatkanku," kata Dina akhirnya, dingin. Sari menatap adiknya dengan iba. Tapi dia tetap melakukannya. Sejak perbincangan malam itu, Dina justru semakin bingung menghadapi dirinya sendiri. Setiap kali ia memotret sesuatu, ia sering mengingat sosok Bagus yang tersenyum kaku pada hari penyembuhannya. Setiap kali cahaya matahari menyilaukan matanya, ia teringat bagaimana Bagus menanti dengan sabar meski Dina terus merendahkannya. Ia berhutang pada pria itu, dan bukan sekadar hutang biasa. Ia berhutang hidup. Tetapi bersama hutang itu, ada janji yang keluar begitu saja dari bibirnya. Janji yang kini terasa seperti belenggu yang mengimpit dada. Ia takut. Bukan karena Bagus menakutkan, namun karena ia takut pada kemungkinan bahwa kebahagiaannya saat ini ternyata bergantung pada seseorang yang tidak ia pahami. Ia takut menyakiti Bagus, dan ia takut pada perasaan aneh yang pelan-pelan tumbuh di hatinya setiap kali Bagus hadir di pikirannya. Dalam diam, Dina mulai mencari-cari Bagus dalam keramaian. Ketika ia membuka tirai jendela di pagi hari,
Ia berharap melihat sosok itu berdiri di ujung gang, seperti biasa. Namun suatu hari Bagus tidak datang. Hari berikutnya pun tidak. Dina pura-pura tidak peduli. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang terasa hilang. Seminggu berlalu. Ada ruang kosong yang tak bisa ia isi dengan sorotan kamera atau tepuk tangan publik. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya, dan Dina mulai sulit tidur. Setiap kali matanya menatap langit-langit kamar yang kini bisa ia lihat lagi, hatinya justru terasa semakin gelap. Hingga akhirnya Sari lewat di depan pintu kamar Dina dengan berbisik pelan, nyaris tidak terdengar, "Mungkin kamu takut jatuh cinta." Kalimat itu menusuk tepat ke hatinya, membuka sesuatu dalam dirinya yang selama ini ia tutup rapat-rapat. Dina membalikkan badan, memeluk dirinya sendiri di bawah selimut, dan menyalahkan detak jantungnya yang tiba-tiba berdebar terlalu keras. Malam itu, untuk pertama kalinya, sejak ia kembali melihat dunia, Dina mengakui sesuatu dalam hatinya. Ia merindukan Bagus, dan itu adalah rasa yang justru membuatnya semakin takut pada janji yang menunggu untuk ditagih. Rasa itu terus menghantuinya, bahkan ketika pagi datang, mencuri perhatiannya di tengah pekerjaan, dan tetap tinggal hingga malam kembali menelan cahaya dunia. Ia berusaha mengabaikan perasaan itu, namun hatinya tetap berbisik, memanggil nama Bagus dalam diam. Sampai akhirnya, pada suatu sore yang temaram, saat Dina baru pulang dari sesi foto di sebuah taman kota, ia menemukan sosok yang telah lama ia harapkan muncul. Bagus berdiri di depan rumah, dengan wajah yang tampak lebih pucat dari biasanya. Ia menggenggam botol kecil kosong yang dulu berisi ramuan hijau yang mengubah takdir Dina. Dina tertegun di depan pagar. Hatinya berdebar bukan karena cinta saja, tapi juga rasa bersalah yang ia simpan begitu dalam. "Kamu..." Dina membuka suara, tapi suaranya terhenti di tenggorokan. Sari yang sedang menyiram tanaman di beranda menatap keduanya, lalu perlahan mundur masuk ke dalam rumah, memberi mereka ruang yang sudah seharusnya tercipta sejak lama. Bagus menunduk. "Maaf, aku jadi datang tanpa kabar." "Kamu tidak datang lama sekali." Dina berusaha terdengar biasa saja, tapi nada suaranya bergetar. Bagus senyum tipis, senyum yang tidak seramah biasanya. "Aku harus memastikan sesuatu lebih dulu." Dina menunggu. Ia merasa ada sesuatu yang berat di balik kata-kata Bagus. Sesuatu yang membuat pria itu berubah. Bukan lagi sosok lugu yang penuh harapan seperti saat pertama kali datang mengetuk pintunya. "Ada hal yang harus kamu tahu," ucap Bagus lirih, seolah takut kata-kata itu justru akan memecahkan harapan mereka yang rapuh. Dina membuka pagar dan mengisyaratkannya untuk masuk. Mereka duduk di ruang tamu, berhadapan, namun terasa seperti ada jurang besar di antara keduanya. Bagus menggenggam botol kecil itu begitu erat sampai kepalanya memutih. "Ramuan yang kuseberikan padamu, itu bukan sekadar obat biasa." Dina mengerutkan kening. Ia menunggu dengan detak jantung yang kian cepat. "Itu peninggalan ayahku," lanjut Bagus. "Ayahku pernah menolong banyak orang dengan ramuan seperti ini. Tapi, suatu hari, seseorang menuduhnya menggunakan kekuatan terlarang. Kelompok orang itu mengincar dan menghancurkan semua peninggalan ayah, kecuali satu botol yang berhasil kuselamatkan." Dina terpaku. Ia tahu ada yang tidak biasa dari kesembuhannya, tapi ia tidak pernah menduga cerita yang begitu dalam menyelimuti ramuan itu. "Siapa mereka?" tanya Dina pelan. Bagus menghela napas panjang. "Seorang pria bernama Dharma. Ia dulu sahabat ayahku. Mereka sama-sama mempelajari ilmu pengobatan kuno. Tapi Dharma berubah. Ia ingin kekuatan itu hanya menjadi miliknya. Ia percaya bahwa siapa yang memiliki ramuan itu akan memiliki kendali atas kehidupan dan kematian." Dina merinding. Ramuan yang menyelamatkan dirinya ternyata menyimpan ancaman besar di baliknya. "Aku sembunyi bertahun-tahun," ujar Bagus lagi. "Aku takut ditemukan.
Tapi ketika kamu menangis hari itu, ketika kamu bilang hidupmu sudah berakhir, Bagus terdiam. Suaranya retak. Aku tidak sanggup tinggal diam. Dina tak tahu harus berkata apa. Matanya basah, namun bukan hanya karena haru saja, tapi juga ketakutan yang perlahan merayap ke dalam pikirannya. Bagus, apa maksudmu datang lagi setelah semua ini? Dina memaksakan diri bertanya, walau hatinya mulai kebas. Bagus memejamkan mata sesaat sebelum menjawab. Ada hal yang lebih penting dari semua itu, Dina. Ramuan itu punya syarat. Syarat. Kata itu terasa seperti pedang yang tergantung di atas kepala Dina. Bagus melanjutkan dengan suara nyaris tak terdengar. Kesembuhanmu tidak permanen. Dunia Dina seakan berhenti berputar. Seluruh tubuhnya membeku. Efeknya hanya akan bertahan jika dari hatimu tumbuh cahaya yang baru. Bagus menatap Dina dalam, langsung ke mata yang dulu tak mampu menatapnya balik. Kesembuhanmu bergantung pada cinta. Dina mengerutkan kening. Maksudmu? Jika kamu menjalani hidup dengan kebencian, penolakan, dan ketakutan, jika hatimu tetap tertutup. Bagus berhenti sejenak menelan kenyataan pahit sebelum melanjutkan. Cahayamu akan padam. Matamu bisa kembali gelap. Kedua tangan Dina gemetar. Ia seperti dikepung kabut tebal penuh rasa panik. Jadi, apa semua ini? Dina bersuara lebih keras, emosinya menyeruak. Kamu menyelamatkanku supaya aku jatuh cinta padamu, supaya kamu bisa menagih janji itu. Bagus tersiak, jelas tak menyangka tuduhan itu menyerang begitu tajam. Bukan begitu, Dina. Tapi kamu tahu sejak awal kan? Kamu tahu aku harus mencintaimu supaya aku tidak buta lagi. Dina berdiri, dadanya naik turun menahan kemarahan dan rasa takut yang bercampur jadi satu. Apa aku cuma eksperimen bagimu? Atau lebih parah lagi, alat untuk memuaskan egomu? Bagus ikut berdiri, mencoba mendekat namun Dina melangkah mundur menjauh darinya. Ada luka dalam di mata Bagus saat ia berkata, "Aku tidak pernah menginginkan menuntut apapun darimu. Aku tidak pernah mau membuatmu terjebak. Aku hanya tidak tahan melihatmu hancur." Dina menggeleng. Air mata mulai jatuh tanpa bisa dihentikan. Aku mulai berpikir kamu hadir bukan untuk menolongku, tapi untuk mengikatku. Bagus menyentak napas, seolah kata-kata itu menghantam dadanya seperti batu besar. Sementara itu, angin sore menerobos tirai, membawa suara kehidupan dari luar rumah. Suara yang terasa sangat jauh dari keduanya. Lalu Bagus mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah gulungan kertas tua yang diikat tali. Ia meletakkannya di meja perlahan. "Ini catatan ayahku tentang ramuan itu," ujar Bagus lirih. "Kamu boleh membaca semuanya. Aku tidak akan menyembunyikan apapun." Dina menatap kertas itu dengan tatapan ketakutan, seolah di dalamnya tersimpan kebenaran yang tidak ingin ia akui. "Ada satu lagi," Bagus menambahkan. Pandangannya berubah, tegang, seolah sedang mendengar langkah bahaya mendekat. "Dharma tahu ramuan terakhir ini telah digunakan, dan dia tidak akan berhenti sampai mendapatkannya atau menghancurkan orang yang menggunakannya." Dina membeku, napasnya tercecer. "Dia mengincar aku?" Suaranya pecah. Bagus mengangguk pelan. "Dan aku akan melindungimu dengan apa yang kupunya." Namun bukannya merasa aman, Dina justru mundur lebih jauh, memeluk dirinya sendiri. Hatinya menjerit. Dia menyelamatkanku, tapi juga membawa bahaya ke hidupku. Kepercayaan yang mulai tumbuh, kini terpecah. Bagus menggigit bibir, lalu berkata dengan nada pasrah, "Jika setelah ini kamu ingin aku pergi, aku akan pergi. Aku tidak akan memaksamu mempercayaiku. Aku hanya akan tetap mengawasimu dari jauh sampai kamu benar-benar aman." Dina tidak menjawab,
Ia hanya berdiri dengan tubuh gemetar, membiarkan air mata mengalir tanpa usaha menghapusnya. Bagus melangkah ke arah pintu. Setiap langkahnya terdengar seperti gema keputusan yang menyakitkan. Tepat sebelum ia membuka pintu, Bagus berbisik pelan tanpa menoleh. Cinta bukan syarat dari ramuan itu, Dina, tapi syarat dari hidup. Pintu tertutup, dan Dina terjatuh bersandar pada dinding, menangis dalam kebingungan, ketakutan, dan luka yang tidak ia harapkan. Kesembuhan yang ia kira sebagai berkah, kini mulai terasa seperti kutukan yang menunggu untuk merenggut cahaya yang baru saja kembali. Kesembuhan yang ia kira sebagai berkah, kini mulai terasa seperti kutukan yang menunggu untuk merenggut cahaya yang baru saja kembali. Dina menatap pintu yang baru saja tertutup, seolah kepergian Bagus juga membawa sebagian dari napas hidupnya ikut lenyap bersama langkah lelaki itu. Ia merasakan hatinya sobek, namun egonya masih mencoba atas nama perlindungan diri. Dinding tempat ia bersandar dingin, tapi tidak sedingin perasaan takut yang menelusup di dadanya. Hari-hari berikutnya justru membawa kegelisahan baru. Awalnya hanya samar. Huruf di layar ponsel terasa bergoyang. Garis-garis pada kamera tampak kurang fokus. Dina mengedip, mengusap mata, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanyalah kelelahan. Tapi semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin jelas gangguan itu terasa. Dunia yang semula kembali terang kini seperti dilapisi kabut tipis yang perlahan makin menebal. Sampai pada suatu pagi, saat Dina sedang mengedit hasil foto di laptop, cahaya monitor mendadak menjadi terlalu menyilaukan dan buram sekaligus. Dina memegang dadanya yang tiba-tiba sesak, napasnya tersengal. Ia mencoba memfokuskan pandangannya pada satu titik, tapi semuanya hanya menjadi gumpalan warna yang tak beraturan. Panik menyerang tanpa peringatan. Kak Sari?" Dina berteriak dengan suara pecah. "Mataku! Kak, mataku!" Sari yang sedang menyiapkan sarapan langsung berlari menghampiri meninggalkan kompor yang masih menyala. "Apa yang terjadi?" Sari memegang wajah adiknya. Aku nggak bisa lihat, semuanya blur." Dina menahan tangis, kedua tangan mencengkeram kamera di pangkuannya. Tanpa buang waktu, Sari membawa Dina ke rumah sakit. Dokter yang dahulu pernah menyatakan kebutaan permanen itu kini kembali menatap mata Dina dengan ekspresi bingung yang sama seperti sebelumnya. Mereka melakukan berbagai pemeriksaan. Cahaya diarahkan ke pupil, retina diperiksa, berbagai alat diuji. Semua prosedur dijalankan dengan cekatan. Namun pada akhirnya jawaban yang sama tetap keluar. Mata Dina sehat secara struktur. Tidak ada penyebab medis yang bisa menjelaskan penurunan penglihatan ini. Dina memejamkan mata erat-erat. Ia tahu ini bukan sakit biasa. Ia tahu ada ketentuan dari ramuan itu yang kini menagih syarat yang belum dipenuhi. Kata-kata Bagus menyangkut di kepala menoreh perih. "Cahayamu akan padam jika hatimu tetap tertutup." Tangannya terkulai. Ia menunduk menolak kenyataan bahwa ia sendiri yang menyebabkan dunia kembali gelap. Ketakutan semakin menguat saat malam tiba. Dina tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu memelototi tirai jendela yang tampak semakin samar. Setiap detik terasa seperti hitungan mundur menuju kegelapan permanen. Di sudut meja, gulungan kertas peninggalan ayah Bagus yang belum ia buka tersimpan diam, seolah menunggu keberanian yang tak kunjung datang. Sari memperhatikannya dalam keheningan. "Kalau kamu ingin, kita bisa cari Bagus," ucapnya hati-hati. Dina menatap layar ponselnya yang tidak lagi jelas terlihat. "Dia bilang akan menjauh," gumam Dina pelan, "untuk melindungiku." "Kenapa menjauh malah disebut melindungi? Mungkin justru kamulah yang harus mendekat." Dina tak menjawab. Sebagian dirinya ingin segera berlari mencari Bagus, memohon agar lelaki itu tetap berada di sisinya. Tapi ada suara lain dalam pikirannya yang menuduh bahwa semua ini permainan, bahwa ia hanyalah bagian dari sesuatu yang tak ia pahami. Dina terbelah antara logika yang ketakutan dan hati yang meronta. Sementara itu, sesuatu yang lain juga mulai bergerak dalam kegelapan.
Di sebuah rumah tua di pinggir kota, seorang pria berambut memutih memejamkan mata sambil mengusap manik hijau yang tergantung di lehernya. Napasnya berat namun penuh ambisi. Di hadapannya tergelar peta kota dan di atasnya terpaku sehelai foto Dina yang diambil dari salah satu pemberitaan media. Jadi, ini gadis yang berani menggunakan ramuan terakhir itu, gumamnya dengan suara serak. Matanya menyipit penuh hasrat akan kekuasaan. Cahaya itu seharusnya milikku. Nama pria itu Dharma. Dan ia telah menemukan apa yang ia cari setelah bertahun-tahun. Semakin hari penglihatan Dina kian rapuh. Ada saat-saat ketika ia harus meraba dinding, seperti dulu. Ada momen dia tersandung meja, atau malah jangkauan gagang pintu. Kamera kesayangannya terpaksa ia letakkan. Bukan karena tidak ingin memotret, melainkan tidak bisa. Sari yang melihat perubahan adiknya mulai menangis diam-diam setiap malam, takut kehilangan lagi kebahagiaan yang baru dikembalikan. Dalam keterputusan, Dina akhirnya membuka gulungan kertas yang ditinggalkan Bagus. Tulisan tangan yang tampak tua namun rapi, memenuhi lembaran catatan mengenai ramuan, efeknya pada tubuh manusia, dan satu paragraf yang membuat Dina terhenti membaca. Cahaya dalam mata hanya akan bertahan jika Hatu menemukan alasannya sendiri untuk tetap menyala. Tanpa cinta, ramuan ini hanya menunda kehancuran. Dina menyeka air matanya, suaranya pecah memanggil dalam hening. "Bagus, kamu di mana?" Namun Bagus memang menjauh. Ia hanya muncul ketika yakin Dina tidak melihat, melindungi dari kegelapan bayangan Dharma yang mulai mendekat. Kadang ia menunggu di ujung gang memastikan tidak ada yang mencurigakan mengikuti Dina. Kadang ia hanya berdiri di depan rumah mengawasi dari kejauhan sebelum pergi lagi tanpa menunggu Dina tahu. Bagus mencintai dengan cara yang menyakitkan, menjaga meski tidak terlihat. Dan saat Dina menyadarinya, rasa sesak menyerang dadanya lebih keras. "Aku egois," lirih Dina suatu malam. Ia menyadari sesuatu yang menakutkan, bahwa kebahagiaannya kembali justru karena Bagus, bukan karena dunia menjadi terang, tapi karena dunia itu memiliki seseorang yang ia harapkan hadir di dalamnya. Malam itu ia mencoba mengingat semua hal tentang Bagus. Senyumnya yang pemalu, sorot matanya yang hangat, cara ia menundukkan pandangan Dina memarahinya, semua detail kecil yang dulu ia abaikan, kini seolah menjadi satu-satunya angkar yang masih mengikatnya pada cahaya. Air mata mengalir tanpa suara. Dina menutup wajahnya dengan kedua tangannya. "Bagus, aku tidak siap saat kamu datang. Tapi sekarang aku takut kalau kamu pergi selamanya." Lampu ruang tamu berkedip samar seolah menegaskan apa yang terjadi pada penglihatannya. Segalanya semakin buram, semakin jauh. Sari yang tidak lagi bisa bertahan melihat adiknya tenggelam dalam ketakutan, akhirnya berkata tegas, "Kita harus cari Bagus. Kita harus temukan dia sebelum terlambat." Dina mengangguk pelan, seolah itu keputusan terakhir yang masih bisa ia buat dalam terang yang sebentar lagi hilang. Ia berdiri dengan langkah yang goyah namun penuh ketetapan hati. Ia tidak boleh kalah kali ini. Ia tidak boleh kehilangan cahaya atau kehilangan Bagus. Karena kini ia sadar, cahaya itu hidup di dalam dirinya melalui cinta yang tidak pernah ia akui. Dan sebelum semuanya benar-benar padam, Dina harus menemukannya. Pikiran itu terus menggema dalam kepala Dina sepanjang malam, membuatnya gelisah dan tak bisa memejamkan mata. Sari berkali-kali bertanya, apa Dina baik-baik saja? Namun, Dina hanya tersenyum tipis dan berkata ia hanya butuh udara segar. Padahal jauh di dalam hatinya, ia sudah mengambil keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan paginya, sebelum matahari menyembul dari balik bukit, Dina sudah berdiri di depan terminal kecil dekat rumah. Ia membawa tas ransel berisi pakaian seadanya dan sisa ramuan yang dulu diberikan Bagus. Ia tidak tahu apakah masih ada gunanya, tapi ia tidak mau berangkat tanpa benda kecil yang menjadi awal perubahan hidupnya itu. Dengan nafas berat dan hati berdebar, ia memutuskan untuk pergi mencari Bagus ke kampungnya. Kampung yang hanya pernah ia dengar dari cerita singkat lelaki itu.
Perjalanan ke sana tidak mudah. Jalan yang harus ia lalui adalah jalur pegunungan yang berliku. Ditemani hutan-hutan yang seakan memang sengaja menutup diri dari peradaban. Sepanjang perjalanan, Dina berulang kali bertanya pada penduduk sekitar. Beberapa mengenal nama Bagus, tapi mereka hanya menunjuk jauh ke satu arah sambil berkata, "Jalan terus, kampung itu berada di balik bukit yang paling tinggi." Cuaca semakin gelap, kabut turun perlahan, dan Dina mulai merasa lelah. Tapi tekadnya tidak padam. Ia mengingat masa-masa saat ia tidak bisa melihat apa-apa, dan bagaimana Bagus hadir sebagai satu-satunya orang yang tetap percaya padanya. Sekarang giliran Dina yang harus percaya pada Bagus, memperjuangkan lelaki yang ia sadari telah mencuri hatinya. Namun, sesampainya ia di kampung itu, suasana terasa aneh. Beberapa rumah tampak kosong dan hanya ada suara dedaunan tertiup angin. Dina berjalan menyusuri jalan setapak, sampai akhirnya ia melihat seorang kakek yang sedang duduk di beranda rumah sederhana. "Permisi, Pak. Apa Anda tahu di mana saya bisa menemukan Bagus?" tanyanya dengan sopan. Kakek itu mengangkat wajah, menatap Dina dengan mata yang penuh kewaspadaan. "Bagus? Ia sudah lama tidak kembali ke sini. Terakhir, ia terlihat pergi ke hutan bersama seseorang yang tidak kami kenal." Sekujur tubuh Dina bergetar. Perasaan buruk menyusup begitu saja. Ia bergegas melangkah, mengikuti petunjuk samar dari si kakek menuju hutan. Semakin dalam ia masuk, semakin kuat firasat buruk itu. Hingga sebuah suara berat tiba-tiba terdengar dari balik pepohonan. "Akhirnya kau datang juga, Dina." Dina terhenti. Dari balik kabut, sosok dukun Dharma muncul dengan wajah muram dan mata tajam yang penuh dendam. Dan di belakangnya, Bagus terikat pada sebuah pohon, tubuhnya tampak lemah dan penuh luka. "Bagus!" Dina hampir berlari, namun Dharma mengangkat tangan, membuat Dina terpaku seolah kakinya tertahan oleh kekuatan tak terlihat. "Aku sudah lama mencari ramuan itu," ujar Dharma dingin. "Ramuan peninggalan ayah Bagus itu tidak seharusnya jatuh ke tangan sembarangan seperti kalian. Sekarang berikan sisa ramuan itu padaku." Dina menggenggam botol kecil di sakunya. Tangan dan nafasnya mulai gemetar. Bagus menggeleng-geleng kuat-kuat, meski wajahnya lemah. "Jangan, Dina, jangan serahkan apapun padanya." Dharma tertawa rendah. "Hahaha, tanpa ramuan itu, kau akan kembali buta. Penglihatanmu tinggal menunggu waktu." "Kau pikir Bagus benar-benar mencintaimu? Ia hanya memanfaatkan kesempatan agar kau menepati janji konyolmu." Dina merasakan hatinya seperti disayat. Keraguan yang sempat ia kubur tiba-tiba muncul kembali. Namun kali ini, ia menolak dikuasai oleh ketakutan. Ia menatap Bagus, dan Bagus menatap balik dengan mata yang meskipun lemah, penuh dengan ketulusan yang selama ini Dina buta untuk melihatnya. "Aku sembuh bukan karena ramuannya," kata Dina tegas, suara bergetar oleh emosi. "Aku kembali bahagia karena Bagus. Ramuan itu hanya pintu, tapi Bagus adalah cahaya yang sesungguhnya." Mata Dharma menyipit marah. "Cinta tidak akan menyelamatkanmu." Namun perkataan itu seolah memicu sesuatu dalam diri Dina. Ia melangkah maju, menepis rasa takut yang mencengkram hatinya. "Aku cinta Bagus, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi." Detik berikutnya, sinar hangat memancar dari mata Dina, lebih terang daripada sebelumnya.
Cahaya itu menerobos kabut, menyilaukan Dharma hingga ia terhuyung ke belakang sambil menjerit marah. Kekuatan yang menahan kaki Dina pun buyar. Dina segera berlari ke arah Bagus dan mencoba melepaskan ikatannya. Bagus menatap Dina dengan mata berkaca-kaca. "Kau datang. Kau benar-benar datang." "Aku tidak akan pernah pergi lagi," jawab Dina sambil terus berusaha melepaskan simpul yang kuat itu. Aku mencintaimu, Bagus. Maafkan aku yang selama ini buta, bahkan setelah mataku kembali melihat." Dan seakan pengakuan itu menjadi kunci, cahaya dari mata Dina semakin kuat, membungkus Bagus dan dirinya dalam kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Teriakan Dharma makin melemah hingga akhirnya gelap menyelimuti tempatnya berdiri dan ia lenyap seperti bayangan yang terkena sinar matahari. Ketika semuanya kembali tenang, Dina berhasil melepaskan Bagus sepenuhnya. Ia memeluk laki-laki itu erat-erat, seolah takut kehilangan lagi. Bagus tersenyum, lemah namun bahagia. "Aku selalu percaya kamu akan melihatku, bukan hanya dengan mata, tapi dengan hatimu." Dina menatapnya dengan cahaya yang masih berpendar lembut dari kedua matanya. Ia menyentuh wajah Bagus dengan jemari yang bergetar. "Dan mulai hari ini, aku akan selalu melihatmu seperti itu." Di tengah sunyi hutan yang kembali damai, di bawah langit yang mulai terang, mereka saling berpegangan seolah dunia baru saja memberi mereka kesempatan kedua. Kesempatan untuk bukan hanya melihat, tapi juga mencintai dengan sepenuh hati. Untuk pertama kalinya, Dina merasa cahaya dalam hidupnya tidak lagi bergantung pada ramuan, tetapi pada cinta yang akhirnya ia akui sepenuhnya. Meski tubuh Bagus masih lemah, langkah mereka terasa ringan. Setiap tapak yang menyentuh tanah seolah menjadi bagian dari kisah baru yang mulai ditulis kembali oleh takdir. Dina tak berhenti memastikan Bagus baik-baik saja. Sementara Bagus, meski masih merasakan nyeri di tubuhnya, terus tersenyum karena Dina selalu ada di sisinya. Begitu mereka keluar dari hutan, para warga kampung yang sebelumnya khawatir langsung berkerumun. Bagus disambut dengan pelukan penuh kelegaan. Dina dipenuhi ucapan terima kasih. Banyak di antara mereka yang bercerita bahwa Dharma sudah lama menjadi ancaman, seseorang yang mempergunakan ilmu demi ambisi gelap. Tampaknya akhirnya karma mengejarnya, gumam salah seorang warga. Dina tidak membalas. Ia hanya menggenggam botol ramuan itu erat-erat sebelum akhirnya memandang Bagus dan menarik napas mantap. "Bagus," ucapnya pelan namun tegas. "Ini sudah tidak kita butuhkan lagi." Dina mengangkat botol kecil itu, dan di hadapan warga kampung, ia meletakkannya di tanah lalu menekannya dengan kaki hingga pecah. Cairan hijau itu tersebar dan meresap ke tanah, kembali pada tempat asalnya. Bagus menatapnya lama, kagum. "Kau yakin?" Dina mengangguk sambil memegang wajahnya. "Cahaya yang aku butuhkan sudah ada di sini." Ia menunjuk dado Bagus, tepat di atas jantung yang masih berdetak kuat. Bagus tersenyum, tak bisa menahan perasaan hangat yang menyelimuti dirinya. Begitu mereka keluar dari hutan, para warga kampung yang sebelumnya khawatir langsung berkerumun. Bagus disambut dengan pelukan penuh kelegaan. Dina dipenuhi ucapan terima kasih. Banyak di antara mereka yang bercerita bahwa Dharma sudah lama menjadi ancaman, seseorang yang mempergunakan ilmu demi ambisi gelap. Tampaknya akhirnya karma mengejarnya, gumam salah seorang marga. Dina tidak membalas. Ia hanya menggenggam botol ramuan itu erat-erat sebelum akhirnya memandang Bagus dan menarik napas mantap. "Bagus," ucapnya pelan namun tegas. "Ini sudah tidak kita butuhkan lagi." Dina mengangkat botol kecil itu, dan di hadapan warga kampung, ia meletakkannya di tanah lalu menekannya dengan kaki hingga pecah. Cairan hijau itu tersebar dan meresap ke tanah, kembali pada tempat asalnya. Bagus menatapnya lama, kagum.
Kau yakin? Dina mengangguk sambil memegang wajahnya. Cahaya yang aku butuhkan sudah ada di sini. Ia menunjuk dada Bagus, tepat di atas jantung yang masih berdetak kuat. Bagus tersenyum, tak bisa menahan perasaan hangat yang menyelimuti dirinya. Setelah kondisi Bagus dianggap cukup stabil, mereka memutuskan kembali ke kota. Sari langsung berlari memeluk Dina, begitu melihatnya pulang. Tangis bahagia pecah di ruang tamu kecil itu. Dina balas memeluk erat perempuan yang bukan hanya kakak, tapi juga penjaganya selama ini. Kamu gila, Nah. Pergi tanpa bilang apa-apa, keluh Sari sambil menghapus air mata. Aku takut kalau kamu melarang, jawab Dina sambil tertawa pelan. Tapi, aku sudah menemukan jawabanku. Sari menatap Bagus yang berdiri di belakang Dina. Lelaki itu menunduk penuh hormat. Terima kasih sudah menjaganya, ucap Sari tulus. Hari-hari setelah itu dipenuhi penyembuhan dan rencana baru. Penglihatan Dina bukan hanya kembali stabil, tapi bahkan terasa lebih tajam. Dokter yang memeriksanya masih kebingungan dengan keadaan itu. Namun Dina tidak ingin lagi mempertanyakan hal yang justru membuatnya bersyukur setiap hari. Sementara itu Bagus sering datang membantu di rumah, memperbaiki hal-hal kecil yang selama ini terabaikan. Hubungan mereka tumbuh alami, tanpa tekanan janji konyol yang dulu sempat menjerat Dina dalam ketakutan. Sampai akhirnya pada suatu sore saat langit memerah lembut, Bagus berdiri di depan Dina dengan wajah gugup. Di tangannya ada sebungkus kecil bunga melati. Dina, panggilnya pelan namun tegas. Ini sudah tidak kita butuhkan lagi. Dina mengangkat botol kecil itu dan di hadapan warga kampung ia meletakkannya di tanah lalu menekannya dengan kaki hingga pecah. Cairan hijau itu tersebar dan meresap ke tanah, kembali pada tempat asalnya. Bagus menatapnya lama, kagum. Kau yakin? Dina mengangguk sambil memegang wajahnya. Cahaya yang aku butuhkan sudah ada di sini. Ia menunjuk dada Bagus tepat di atas jantung yang masih berdetak kuat. Bagus tersenyum, tak bisa menahan perasaan hangat yang menyelimuti dirinya. Setelah kondisi Bagus dianggap cukup stabil, mereka memutuskan kembali ke kota. Sari langsung berlari memeluk Dina begitu melihatnya pulang. Tangis bahagia pecah di ruang tamu kecil itu. Dina balas memeluk erat perempuan yang bukan hanya kakak, tapi juga penjaganya selama ini. Kamu gila, Nah. Pergi tanpa bilang apa-apa, keluh Sari sambil menghapus air mata. Aku takut kalau kamu melarang, jawab Dina sambil tertawa pelan. Tapi, aku sudah menemukan jawabanku. Sari menatap Bagus yang berdiri di belakang Dina. Lelaki itu menunduk penuh hormat. Terima kasih sudah menjaganya, ucap Sari tulus. Hari-hari setelah itu dipenuhi penyembuhan dan rencana baru. Penglihatan Dina bukan hanya kembali stabil, tapi bahkan terasa lebih tajam. Dokter yang memeriksanya masih kebingungan dengan keadaan itu. Namun Dina tidak ingin lagi mempertanyakan hal yang justru membuatnya bersyukur setiap hari. Sementara itu Bagus sering datang membantu di rumah memperbaiki hal-hal kecil yang selama ini terabaikan. Hubungan mereka tumbuh alami, tanpa tekanan janji konyol yang dulu sempat menjerat Dina dalam ketakutan. Sampai akhirnya pada suatu sore saat langit memerah lembut, Bagus berdiri di depan Dina dengan wajah gugup. Di tangannya ada sebungkus kecil bunga melati. Dina, panggilnya pelan namun tegas. Aku tahu, dulu kamu membuat janji dalam keadaan marah dan putus asa. Aku tidak ingin janji itu menjadi bebanmu. Kalau kamu bersedia, aku ingin kamu memilihku bukan karena kata-katamu di masa lalu, tapi karena hatimu sekarang. Bagus tertawa kecil melihat Bagus yang seperti kehilangan kata-kata di tengah ucapannya sendiri. Ia melangkah maju, mengambil bunga itu, lalu menjawab lirih. Bagus, aku sudah memilihmu sejak aku datang mencarimu. Sejak aku menyadari bahwa aku takut kehilanganmu lebih dari aku takut kehilangan penglihatanku. Perlahan Bagus menunduk. Kalau begitu, maukah kamu menikah denganku? Dina mengangguk tanpa ragu. Iya, 1000 kali iya. Dan begitu kabar itu menyebar, persiapan sederhana pun dilakukan. Tidak perlu gedung mewah atau pesta besar. Mereka ingin segala sesuatunya bermakna.
Warga kampung Bagus datang berbondong-bondong, sementara teman-teman kerja Dina turut hadir memberikan restu. Sari berdiri di sisi Dina dengan mata berkinar bangga, menjadi sosok yang sejak awal tidak pernah melepaskan tangan adiknya. Hari pernikahan itu tiba. Dina tampil anggun dalam kebaya putih sederhana dengan riasan lembut yang menonjolkan senyum bahagianya. Bagus berdiri tegak di samping penghulu, mengenakan kemeja putih dan sarung songket yang membuatnya terlihat begitu gagah dan menenangkan. Saat ijab kabul diucapkan, suara Bagus tegas tanpa getar. Dan ketika para tamu serentak mengucap sah, Dina merasakan hatinya melompat-lompat oleh kebahagiaan yang bahkan sulit ia gambarkan dengan kata. Ia merasa berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dan bersama orang yang tepat. Acara kecil itu dipenuhi tawa, doa, dan harapan tentang masa depan yang terang. Dina memotret momen-momen itu dengan kamera barunya, hadiah dari kolega di kantor yang tak tahan melihatnya berhenti dari dunia fotografi. Setiap kali ia memotret Bagus, ia menangkap senyum yang membuatnya yakin bahwa ia tidak hanya memotret subjek, tapi memotret alasan ia bisa melihat dunia kembali dengan cinta. Waktu berlalu, Dina kembali bekerja sebagai fotografer profesional, kali ini dengan fokus pada kisah kehidupan. Ia sering diminta berbicara di berbagai acara tentang perjalanan hidupnya, bukan untuk membahas keajaiban ramuan, tapi tentang bagaimana cinta bisa menjadi cahaya dalam gelap. Sementara itu Bagus membantu mengembangkan usaha kecil di kampungnya, dan sering pulang pergi ke kota bersama Dina. Mereka mengisi setiap hari dengan canda dan rencana masa depan. Dari membangun rumah hingga memiliki anak, tidak ada lagi ketakutan kehilangan cahaya, karena kini mereka telah belajar. Cahaya sejati tidak pernah benar-benar hilang. Suatu sore Dina dan Bagus berdiri di balkon rumah kecil mereka, memandangi matahari yang perlahan turun ke horizon. Dina menyandarkan kepala di bahu Bagus dan berbisik, "Siapa yang menyangka, aku yang dulu hidup dalam gelap, kini punya masa depan secerah ini." Bagus merangkulnya hangat, "Cahaya itu milikmu sejak awal, aku hanya membantu kamu menemukannya kembali." Dina tersenyum menatap langit yang berubah jingga. "Tidak, cahaya itu adalah cinta kita. Ia datang saat segalanya terasa gelap, dan tetap tinggal meski semuanya telah terang." Dan di sanalah cerita mereka menemukan akhir yang manis. Bukan karena keajaiban ramuan yang sempat mengubah hidup, tapi karena hati yang saling menemukan setelah melalui luka dan ketakutan. Cahaya Dina adalah cinta yang hadir dalam gelapnya hidup, dan kini menerangi langgah mereka selamanya.